Namanya Egidius Schiffer, tapi dia juga dikenal dengan sebutan si pencengkram leher dari Aachen. Sejak tahun 1983 sampai 1990, terhitung nih dia sudah melenyapkan nyawa 5 orang wanita. 17 tahun kemudian barulah dia tertangkap, dan tertangkapnya bisa dikatakan secara kebetulan ketika DNA-nya itu ditemukan cocok dengan DNA pada tubuh korban yang sudah dia hilangkan nyawanya, di mana yang terakhir adalah 17 tahun yang lalu. Dan waktu diperiksa nih teman-teman, dengan tidak bersalahnya dia bilang, saya tuh merasa sangat excited, sangat bergairah ketika saya membayangkan diri saya didakwa atas pidana penghilangan nyawa. Sampai suatu hari, Schiffer ditemukan dalam keadaan gak bernyawa dalam selnya, tapi keadaannya tuh sangat-sangat memalukan. Penasaran gak? Langsung saja kita bahas kasusnya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Schiffer sebenarnya dikenal sebagai seorang bapak-bapak yang ramah. Makanya waktu dia pertama kali kasusnya ini tuh tersebar luas, banyak banget orang gak percaya. Mereka penasaran. Mulailah mereka menelusuri masa lalu seorang Egidius Schiffer. Tapi nih ketika mereka melihat masa lalunya, banyak banget yang heran karena catatan masa kecilnya itu benar-benar bersih. Gak ada trauma, gak ada riwayat masalah di keluarga, semuanya berjalan normal. Schiffer tuh lahir tahun 1956 di Bassweiler, Jerman. Banyak orang tuh menggambarkan dirinya sebagai sosok yang sangat-sangat baik dan normal. Bapak-bapak yang rapi, sayang keluarga, pokoknya family man banget. Penampilannya juga jauh dari kata seram nih teman-teman. Rapi, sopan, kelihatan sangat lembut hati. Dan waktu dia didakwa di depan pengadilan, dia bahkan bisa melihat ke arah kamera dengan tenangnya seakan-akan gak punya salah sama sekali. Keluarga korban juga antara percaya gak percaya. Masa sih pria seperti ini tuh tega menghilangkan nyawa 5 orang wanita dan kemudian hidup dengan normal selama 17 tahun. Ditambah lagi, waktu ditelusuri ternyata Schiffer pernah bekerja sebagai seorang perawat lansia. Ya, pekerjaan yang penuh belas kasih, perhatian, tapi kemudian Schiffer ngerasa pekerjaan itu nggak cukup menguntungkan. Mulailah Schiffer bekerja sebagai agen asuransi. Setelah bekerja, Schiffer digambarkan sebagai orang yang sangat simpatik, baik hati, bisa dipercaya, dan punya banyak banget pelanggan. Karena begitu ngobrol sama Schiffer, banyak orang yang langsung percaya untuk membuat kontrak asuransi. Karirnya sempat menanjak drastis, dia berhasil membeli mobil dan motor yang mewah. Tapi sayangnya pada satu titik kontrak asuransi yang berhasil dia dapat pun mulai menurun. Mulailah Schiffer terpaksa menjual beberapa asetnya. Kehidupan pernikahannya bisa dibilang gak terlalu bagus. Schiffer sempat menikah dan cerai sebanyak 3 kali. Ketika pihak berwenang memeriksa ketiganya, barulah nih keanehan-keanehan mulai terungkap dari cerita para mantan istri. Perempuan-perempuan yang dekat sama Schiffer. Istri pertamanya Schiffer itu adalah seorang perawat yang bilang kalau Schiffer itu sebenarnya orang bermuka 2. Di depannya biasa aja kelihatan seperti laki-laki ramah, sopan, tapi enggak ketika di dalam rumah. Kata istri pertamanya, waktu saya kenal dia memang saya percaya ini calon suami yang ideal, tapi semuanya berubah ketika mereka menikah. Apalagi waktu mereka melakukan hubungan suami istri. Karena Schiffer sering banget menuntut istri pertamanya ini memakai pakaian tertentu untuk memuaskan nafsunya. Tapi gak cuma itu ternyata teman-teman. Ketika mereka melakukan hubungan suami istri, Schiffer selalu meminta istrinya berperan sebagai seorang budak. Mulutnya dibekap dan Schiffer selalu memperlakukan istrinya dengan kasar. Momen intim yang harusnya penuh kasih sayang terasa sangat menyakitkan dan sangat memalukan buat istri pertamanya. Bahkan nih, istri pertamanya sampai bilang kayak gini, bisa dibilang saya sudah diperlakukan secara gak senonoh oleh suami saya sendiri. Akhirnya saking gak tahan, istri pertamanya pun kabur. Dan pernikahan mereka hanya berlangsung selama 15 bulan.
Istrinya pokoknya nggak mau tahu lagi tentang Shiver. Dia berusaha mengubur dalam-dalam masa lalunya. Istrinya bilang seperti ini, memang setiap mereka berhubungan suami istri, Shiver tuh seakan-akan merasa lebih berhasrat, lebih excited dengan adanya tindak kekerasan. Itu juga didukung oleh istri keduanya. Istri keduanya bilang ya memang Shiver itu suami yang lembut, pengertian, penyayang. Tapi enggak ketika mereka berhubungan suami istri. Harus ada unsur kekerasan. Istri ketiga Shiver sebenarnya sempat menolak jadi saksi. Tapi akhirnya dia bersedia memberikan pernyataan secara tertulis. Di situ istri ketiganya bilang seperti ini. Hubungan intim suami istri antara dirinya dan Shiver itu selalu dibumbui dengan tindak kekerasan. Memang seperti itu konstan dengan keterangan istri pertama dan juga keduanya. Tapi ini katanya, Shiver itu selalu mengambil peranan sebagai pihak yang dikuasai. Jadi istrinya yang lebih dominan. Teman-teman, hubungan semacam ini mungkin teman-teman pernah dengar. Namanya sadomasokis. Kegiatan memuaskan nafsu semacam ini tuh sebenarnya nggak terlalu dianggap gangguan. Kalau semua pihak tuh setuju, sudah semuanya dewasa dan juga tahu batasan aman. Karena bagaimanapun kok kita lihat secara kedokteran ya, rasa sakit bisa memicu aktivasi yang namanya hormon adrenalin, hormon yang membuat orang fokus, dan juga endorfin atau hormon yang membuat rasa nyaman. Nah makanya nih, ada beberapa orang yang kemudian merasa gairahnya semakin terpuaskan kalau melakukan hal-hal semacam ini. Selama hidup dengan istri ketiganya, Shiver punya semacam ruang bawah tanah. Hal ini ketahuan ketika penyidik membongkar rumahnya. Nah ketika nih ruangnya dibuka oleh pihak yang berwenang, kelihatan banyak banget benda-benda aneh yang mendukung kegiatan sadomasokis tadi. Yaitu melakukan hubungan suami istri dengan bumbu kekerasan. Seperti tali, borgol, dan lain-lain. Tapi Shiver dan istri ketiganya menegaskan itu semua mereka lakukan demi kepuasan bersama. Sudah kesepakatan, gak ada satupun yang merasa tertekan. Jadi kesimpulannya, Shiver dikenal sebagai bapak-bapak normal. Hubungan suami istri yang dia lakukan bersama istri kedua dan ketiga dilakukan dengan persetujuan. Dan sama sekali gak ada yang nyangka kalau Shiver tega menghilangkan nyawa 5 orang perempuan. Kira-kira apa ya pemicunya? Korban pertamanya Shiver namanya Marion Garage. Usianya baru 18 tahun. Baru banget dia ulang tahun. Dan kemudian dia ngerasa sangat antusias gara-gara dia baru dianggap dewasa. Karena usianya sudah 18 tahun. Untuk merayakan ulang tahun sekaligus kedewasaan barunya, Marion pergi ke sebuah klub malam di daerah Alsdorf, kota kecil di wilayah Aachen. Kota ini sebenarnya lumayan sepi, dianggap aman. Karena cuma ada beberapa toko kecil dan juga ada hutan yang lumayan luas. Malam itu Marion berpesta dengan sangat-sangat senang. Karena dia tuh gak perlu nih pulang sebelum tengah malam. Saking bahagianya, saking euforianya dia berpesta di klub sampai sekitar jam 4 pagi. Ketika klub sudah mulai tutup. Nah disinilah baru dia kebingungan. Karena dia gak tahu bagaimana caranya pulang. Karena bus kota itu baru beroperasi sekitar jam 7 pagi. Dan uangnya pas-pasan kebanyakan beli minuman. Buat ongkos taksi udah pasti gak cukup. Dan lebih lagi gak ada seorang pun dari temannya yang bisa mengantar Marion pulang. Akhirnya ya mau gak mau Mario pun mencari tumpangan dari mobil yang lewat. Teman-teman di masa itu memang mencari tumpangan dari mobil yang lewat itu dianggap wajar. Gak pernah ada hal buruk yang terjadi. Apalagi itu kota kecil, mereka merasa sudah mengenal satu sama lain. Mario berdiri di pinggir jalan, dia ngasih tanda kalau dia mencari tumpangan. Nah, akhirnya nih ada satu mobil yang berhenti dan pengemudinya kelihatan sebagai orang yang ramah. Laki-laki usia sekitar 30-an tahun. Berjambut tipis, kelihatan simpatik dan kebapakan. Nah ternyata orang itu adalah Egidius Shiver. Marion merasa nyaman karena dia lihat mobil Shiver tuh kelihatan mahal. Marion mikir nih, kalau sampai amit-amit terjadi sesuatu, Marion dengan gampang bisa meloncat keluar atau teriak minta tolong. Marion naik ke mobil, mulai mengobrol sama Shiver, tapi lama-lama obrolannya mulai gak wajar. Awalnya cuma basa-basi, nanya dia tinggal di mana dan lain-lain. Tapi tiba-tiba aja Shiver ngajak ngobrol soal hal-hal yang intim dan tangannya mulai menyentuh tubuhnya Marion secara gak pantas. Refleks, Marion tepis tangannya dan menegur si Shiver, jangan seperti itu. Tapi Shiver malah kelihatan marah dan kemudian memperlambat laju mobilnya.
Marian sempat mikir jangan-jangan saya akan diturunkan. Ya udah, paling buruk saya akan jalan sampai kota terdekat, di sana saya akan minta tolong. Tapi ternyata mobilnya terus berjalan, belok menuju ke jalan hutan yang sepi. Saat itulah Shiver mengeluarkan dari laci dashboard ada tali dan juga alat pengikat lainnya. Marian semakin ketakutan, dia panik, dia coba melawan sekuat tenaga. Saking kuatnya Marian melawan, bahkan dia sampai nendang kaca depan mobil, akhirnya pecahan kacanya masuk ke dalam mobil. Waktu itu Marian akhirnya mengancam, saya akan melaporkan Anda ke pihak yang berwenang kalau Anda tidak melepaskan saya. Ingat ya, saya sudah mengingat plat nomor mobil Anda. Saat itulah Shiver panik. Dia lilitkan tali ke lehernya Marian, dia tarik sekuat tenaga sampai akhirnya Marian kehilangan nyawanya. Dan setelah itu teman-teman, tubuh Marian dibuang begitu aja di dekat sebuah kolam pemancingan. Dan kemudian Shiver pun pulang dengan tenang ketemu istrinya. Pihak yang berwenang akhirnya berhasil menemukan Marian dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Ada bekas ikatan di bagian pergelangan tangan dan juga lehernya. Dan tubuh Marian penuh dengan pecahan kaca. Dan korban kedua Shiver adalah seorang perempuan umurnya baru 15 tahun. Namanya Andrea Wernicker. Andrea juga baru pulang dari klub malam. Berbeda dengan Marian, anak aturan saat itu anak di bawah 18 tahun harus pulang sebelum tengah malam. Ketika dia pulang, dia mencari tumpangan dari mobil yang lewat. Dan saat itulah nih dia ketemu juga dengan Shiver. Shiver datang dengan mobilnya, dia tawarkan nih, mau ikut saya nggak? Mungkin searah. Dan setelah Andrea masuk ke mobilnya, saat itu ternyata teman-teman Shiver lebih hati-hati. Semua kaca jendela dia tutup, pintu dia kunci. Dan kemudian dia bawa Andrea ke sebuah hutan. Dan disitulah Shiver melakukan tindakan nggak senonoh pada Andrea. Supaya Andrea nggak bisa mengadu, dia cengkram lehernya sampai akhirnya Andrea kehilangan nyawa. Waktu ditanya oleh pihak yang berwenang, Shiver mengaku dengan muka nggak bersalah sama sekali. Dia bilang seperti ini, waktu itu saya baru sadar hubungan intim disertai kekerasan yang selama ini bisa saya lakukan itu udah gak cukup memuaskan lagi. Saya merasa hasrat saya lebih terpenuhi dengan hilangnya nyawa pasangan saya. Dan 6 bulan kemudian, seorang gadis yang namanya Angelica Seal, usianya baru 17 tahun, mengalami nasib yang sama dengan korban-korban Shiver lainnya. Setahun kemudian, korban keempat namanya Marian L. juga dihabisi dengan cara yang sama. Dan korban terakhir Shiver itu namanya Sabine Newman, usianya sudah 31 tahun. Dihabisi dengan pola yang sama juga dan tadi dilakukan tahun 1990. Pihak yang berwenang ngelihat nih adanya pola yang sama dari modus operandinya Shiver. Korbannya adalah perempuan, dijemput setelah pulang dari klub malam, dibawa ke hutan, diperlakukan tidak senonoh, kemudian hilangkan nyawanya. Dan ketika melihat semua korbannya ini jelas nih, adalah tindakan penghilangan nyawa berantai. Dan pelakunya mungkin orang yang sama. Karena pelaku itu biasanya punya modus operandi atau cara bekerja yang konsisten. Mulai dari cara mendekati, melumpuhkan, dan melenyapkan nyawa korban. Karena pelaku menganggap cara itu paling efektif dan berhasil. Dan biasanya ada waktu jeda antar tindakan satu dengan yang lainnya. Disebut juga dengan periode cooling off. Semacam ya pelaku tuh mendinginkan diri dulu lah sebelum melakukan hal yang baru. Pada banyak kasus kadang-kadang nih tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku akan semakin parah. Dan motif kebanyakan pelaku ingin memegang kendali dan mendominasi korbannya. Pihak yang berwenang berhasil mendapatkan sampel mani dari para korban dan juga mendapatkan pola DNA yang sama. Kelima korban itu dilenyapkan oleh orang yang sama. Tapi sayangnya pihak yang berwenang belum bisa mendapatkan pembandingnya. Pihak yang berwenang sempat kesulitan karena setelah korban terakhir, pelaku sama sekali nggak melanjutkan aksinya. Dan teman-teman tahu, ternyata Shiver sudah menikahi istri ketiganya. Seorang perempuan yang bersedia menjalani fantasi pemuas nafsunya yang sejalan. Dengan istri ketiganya ini mereka punya seorang anak dan hidup di rumah yang nyaman. Bisa dibilang kehidupan Shiver seakan-akan jadi normal. Dia bekerja sebagai maklar asuransi dan kelihatan sebagai ayah yang sangat penyayang. Seorang family man. Sampai 17 tahun kemudian Shiver pun tertangkap secara kebetulan. Jadi di bulan Maret tahun 2007 ada seorang laki-laki nih. Dia tertangkap sedang mencuri besi tua di Heisenberg. Waktu ditangkap oleh pihak yang berwenang sesuai dengan standar prosedur operasi, laki-laki itu ditangkap dan kemudian diambil sampel DNA-nya untuk dicocokkan dengan data kasus pencurian sebelumnya.
Tapi waktu dicocokkan sama sekali nggak ada yang cocok. Sampai ini ada seorang penyidik yang mencocokkan DNA pelaku dengan data kasus tindak pidana berat. Saat itulah ada 5 kecocokan dengan kasus penghilangan nyawa berantai. Dan saat itulah teman-teman ketahuan Egidius Schiffer adalah pelaku tindakan penghilangan nyawa berantai terhadap 5 orang wanita. Dan udah pasti orang terdekat Schiffer gak ada satupun yang percaya. Kok laki-laki seorang bapak yang mereka lihat baik hati, family man, sabar itu bisa melakukan tindak penghilangan nyawa yang sangat-sangat keji. Sepanjang proses peradilan Schiffer memberi keterangan yang beda-beda. Pertama dia sempat mengaku sampai nih menceritakan detail-detail apa yang sudah dia lakukan. Detail yang hanya bisa diketahui oleh si pelaku. Tapi ketika di sidang pengadilan dia menyangkal semua itu. Dia bilang kok dia dipaksa mengaku oleh pihak yang berwenang. Schiffer ngomong seperti ini, saya itu bukan tipe orang yang dominan. Dalam hubungan dengan istri saya saja, saya adalah pihak yang didominasi. Termasuk dalam hubungan suami istri. Saya itu merasa bergairah ketika bayangkan diri saya dihukum. Tapi teman-teman bagaimanapun semua bukti sudah mengarah ke Schiffer. Dan di mobil Schiffer ditemukan ada borgol dan alat-alat untuk menyakiti korban. Semuanya udah diatur sedemikian rupa, ditaruh di laci dashboard dan gampang diambil. Bisa dibilang Schiffer itu selalu siap tempur karena semua benda tadi sudah diletakkan dengan tempat yang mudah dijangkau. Sewaktu-waktu dia dapat korban dengan gampangnya, dia ambil alat itu untuk kemudian menghilangkan nyawa korbannya. Dan pengadilan tetap menjatuhkan vonis tahanan seumur hidup pada Schiffer. Dan teman-teman, tahun 2018 Schiffer ditemukan dalam keadaan gak bernyawa di selnya, dalam keadaan yang bisa dikatakan sangat memalukan. Jadi Schiffer itu merusak lampu di selnya, kabel yang dia belah, kemudian dia setrum puting susunya sendiri. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kepuasan supaya gairahnya itu bisa terpenuhi. Udah bisa ditebak arus listrik yang mengalir ke dalam tubuhnya menyebabkan gangguan pada detak jantung. Irama detak jantungnya jadi nggak beraturan, sehingga jantung nggak bisa memompa cairan tubuh. Selain itu listrik juga membuat otot-otot pernapasannya jadi lumpuh. Dan inilah akhirnya yang membuat seorang Egidius Schiffer kehilangan nyawanya. Ditahan dalam keadaan, bayangin aja, kabel tadi masih menempel di puting susunya. Egidius Schiffer dipidana karena nggak bisa mengendalikan nafsunya. Dan akhirnya dia pun kehilangan nyawanya dalam sel tahanan karena alasan yang sama. Teman-teman, yang namanya dorongan, hasrat atau nafsu itu adalah bagian yang normal sebenarnya. Itu bagian dari insting manusia. Tapi kalau dorongan itu mulai menyimpang dan membahayakan diri sendiri atau bahkan orang lain, disitulah kita harus menentukan batas, harus bisa. Karena ingat, manusia itu gak cuma dikasih insting, tapi juga kemampuan berpikir dan mengendalikan hasratnya. Kalau seseorang tuh sadar dia punya dorongan yang menyimpang, yang obsesif, atau malah berpotensi menyakiti, segera cari bantuan psikolog atau psikiater. Jangan dibiarkan. Mengendalikan diri itu bukan bentuk pengekangan, tapi justru bentuk perlindungan. Buat diri kita sendiri, keluarga, dan juga orang-orang yang tidak bersalah.